Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kajian tafsir Ibnu Katsir di Surat Al-Baqarah ayat 122, 123, 124 barangkali nanti yang akan lebih panjang, karena di ayat 122 dan 123 ini mirip, mengulang tafsir surat Al-Baqarah ayat 47 dan 48. Mirip, ayatnya mirip ya. Ayat 122 itu persis bunyinya dengan surat yang sama ayat 47. Ayat 48 mirip sekali, bagian belakangnya saja yang ini sedikit berbeda, tapi maknanya persis. Karena itu tidak akan dibahas panjang, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir dibahas singkat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Shadaqallahul azim. Ayat 124 nanti yang akan panjang dibahas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat 122 persis dengan ayat ayat 47, persis dengan ayat 47. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmatku yang sudah aku berikan kepada kalian, termasuk di dalamnya adalah wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, yakni bahwa aku, kata Allah, sudah memberikan kelebihan kepada kalian, kelebihan yang besar, yang banyak, melebihi
orang-orang di seluruh dunia, alal alamin. Bahkan kalau tafsir ayat kedua surat Al-Fatihah, al-alamin, ya, itu atas seluruh alam semesta. Alam semesta itu ya ada alam malaikat, ada alam dunia, ya, dan banyak tafsir yang luas sekali membahas alamin ini. Ya, jadi alam semesta itu apa? Oh, jumlah hewannya sekian puluh ribu, jumlah macam-macam. Artinya apa? Bani Israel itu sebagai manusia, ya, sebagai manusia itu sudah diberikan kelebihan. Ya, manusia kan sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surat sebagai manusia dulu. Surat Bani Israel, ya. Surat Al-Isra. Kita lihat surat Al-Isra. Coba dilihat di ayat 70. Ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh benar-benar sudah kami muliakan, kata Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Bani Adam, anak keturunan Adam. Jadi sebagai manusia secara umum sudah diberikan oleh Allah kelebihan. Manusia dengan dimuliakan oleh Allah. Kemuliaannya apa saja? Banyak. Yang disebutkan oleh Allah, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ya, oleh Allah manusia itu dibuat bisa berjalan di muka bumi maupun di atas laut. Ya. Apalagi kemuliaannya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami sudah beri manusia itu, keturunan Adam itu, rizki yang baik-baik. Meskipun kita seringkali cari yang aneh-aneh, ya, yang baik-baik, makanan dari hewan, dicari yang terbaik, yang jinak. Coba kalau ditakdirkan oleh Allah, makanan kita itu seperti makanannya harimau. Mau makan saja harus lari-lari, ya, nguber belum tentu dapat. Sudah diberi makanan yang baik-baik, di antara kebaikannya itu ya yang jinak-jinak saja, nggak usah. Kalaupun lari paling banter larinya kayak ayam, dikejar 15 menit sudah capek ayam itu. Buah juga demikian. Ya. Ada beberapa jenis hewan yang makanannya, buahnya itu yang sulit-sulit, yang tinggi-tinggi banget. Kalau kita kan enggak, yang mudah-mudah. Dan itu pun kemudian mesti kita diberi bagian yang matang-matang, kan itu ya, yang matang-matang. Makanan dimasak dulu, buah nunggu masak dulu. Meskipun golek cari yang muda, masih mangga yang masih muda, kewecut gitu ya untuk rujaan. Itu pun nggak langsung dimakan ya, diolah dulu supaya enak kan gitu. Pokoknya kita itu diberi rezeki yang
baik-baik oleh Allah. Nah, bagian akhir dari ayat ini, wa faddalnahum, dan kami beri kepada manusia itu, anak keturunan Adam itu, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kelebihan-kelebihan di atas mayoritas ciptaan kami dengan kelebihan yang nyata. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi secara umum sebagai manusia, ya, Bani Israel sebagai manusia diberikan oleh Allah kelebihan di atas semua makhluk Allah yang sudah diciptakan. Nah, karena itu termasuk kelebihan manusia tidak hanya Bani Israel, maka kata alamin di dalam ayat 122 dari surat Al-Baqarah tadi itu maknanya di atas bangsa-bangsa yang lain sesama manusia. Itu maknanya begitu, urutannya begitu. Kalau ini al-alamin di sini akhirnya dalalahnya, maknanya sebenarnya sama tapi lebih khusus menunjuk pada kelebihan Bani Israel atas bangsa-bangsa yang lain. Sama dengan mana? Mirip dengan ya dengan surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya hakikatnya sama, tapi lebih relevan dimaknai alamin di surat Al-Baqarah ayat 47 atau 122 itu maksudnya kelebihan dibanding bangsa-bangsa yang lain. Nah, nanti di ayat yang lain ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Kelebihannya apa? Banyak diutus di antara Bani Israel itu nabi-nabi. Banyak diangkat atau dilahirkan dari keturunan Bani Israel itu raja-raja. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Allah di ayat yang berbeda. Tapi ini sudah kita bahas gitu ya. Karena itu Ibnu Katsir ringkas sekali. Qad taqaddama nadhiru hadhil ayah fi sadri surah. Jadi ayat yang mirip dengan ini, artinya yang sama dengan ini, surat Al-Baqarah ayat 47 sudah lewat. Fi sadri surah, di awal surah. Ya, wa qurrirat hahuna, dan diulang ayat itu di sini di ayat 122 ini litakid, untuk memberikan penegasan. Orang itu kan kadang-kadang diomongi sekali belum ngeh ya. Jadi mengulang-ulang itu termasuk teknik pembelajaran gitu ya. Guru itu ya supaya muridnya bisa paham betul, kadang-kadang ngulangnya nggak cukup sekali gitu loh. Nanti ada orang yang bertanya, Al-Quran ayat sama buat apa, gitu ya. Itu nggak ngerti ini. Diulang-ulang itu salah satunya litakid, untuk menegaskan kembali, menguatkan. Jangankan 2 kali, 3, 4, 5 kali saja kadang-kadang tidak diperhatikan gitu ya. Karena itu nanti ada yang diulangnya puluhan kali di surat Ar-Rahman gitu ya. Itu teknik ya, mengulang. Loh kok bisa sampai puluhan? Sampai kalau hafalan mboten diulang mboten saged. Gitu ya. Ada yang tanya, Ustaz, caranya menghafalkan Al-Quran supaya mudah, ya diulang-ulang, nggak ada cara lain.
tidak ada cara lain. Ya, cuma diulang itu nanti dibantu ditulis, ada dibantu suara didengar, ada, itu macam-macam. Tapi prinsipnya sama, itu diulang-ulang. Juga wal hathi ala ittiba'ir rasulin nabiyil ummiyil ladzi yajiduna sifatahu fi kutubihim wa na'tahu wa ismahu wa amrahu wa ummatahu. Diulang juga supaya punya perhatian Bani Israel, khususnya ahlul kitab yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW, keturunan Bani Israel yang masih hidup pada masa Muhammad SAW, supaya mereka mau mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang sifat-sifatnya sudah mereka kenali di dalam kitab mereka, wataknya, namanya. Nama Nabi Muhammad itu ada dalam kitab-kitab yang dipegang oleh Bani Israel. Cuma sekarang semakin lama semakin disamarkan, semakin dihilangkan itu. Ya, nama Ahmad, nama Muhammad itu. Di ayat 123 nanti yuhadziruhum min kitmani hadza wa kitmani ma an'ama bihi alaihim. Oleh karena itu di sini suruh mengingat-ingat itu supaya mereka tidak menyembunyikan tentang akan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel tadi, selain dipilih banyak nabi, dipilih banyak, dilahirkan di antara mereka banyak raja, itu juga diberikan kepada mereka kitab-kitab Allah. Nah, di dalam kitab-kitab yang mereka pegang itu isinya termasuk adalah supaya mengikuti Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Oleh karena itu diingatkan lagi, ingatlah itu. Nikmatku itu banyak, di dalam nikmat-nikmatku itu ada di dalamnya peringatan tentang kewajiban mengikuti Nabi terakhir. Oleh karena itu Allah perintahkan mereka ayyadhkuru ni'matallah alaihim, untuk mengingat nikmat Allah kepada mereka. Baik itu minan ni'amid dunyawiyah wad diniyah, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Kalau nikmat datangnya Nabi Muhammad itu termasuk nikmat petunjuk agama. Kalau nikmat dunia banyak. Ya, umat kita selama Nabi Muhammad masih hidup, nikmat dunia juga ditunjukkan, mukjizat duniawi ditunjukkan. Tapi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kan banyak mukjizat duniawi, nikmat duniawi diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Mula niki sampeyan turunkan makanan sing rada macem-macem, ono bawang, ono ngene, ono ngene. Itu kan Bani Israil. Di ayat sebelumnya mereka sudah mendapatkan nikmat. Ya. Nikmatnya apa? Diturunkan kepada mereka manna dan salwa. Sudah kita bahas tuh. Mau makanan tinggal minta langsung dikasih oleh Allah. Nikmat dunia. Minta air, tinggal ngomong ke Nabi Musa. Nabi Musa mohon kepada Allah, ada air. Kok cuma manna dan salwa tok, itu bosen. Minta yang macam-macam. Itu nikmat duniawi.
nikmat dunia. Ada masalah hukum. Siapa nih pembunuhnya ini? Ada manipulasi. Jadi nggak hanya sekarang ya, ada rekayasa. Dulu juga ada begitu, ada masa Nabi Musa itu begitu. Bingung membuktikannya. Kalau sekarang bingung membuktikannya agak panjang jalannya. Nabi Musa dan kaumnya sudah sembelih sapi, nah itu ya, dibuka oleh Allah dari situ. Itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Wala yahsudu bani ammihim minal arab ala ma razaqahumullahu min irsalir rasulil khatim minhum, supaya mereka tidak dengki, tidak iri kepada anak keturunan dari paman mereka. Sinten? Keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu pamannya Bani Israil. Coba Nabi Ismail itu kan tidak banyak disebut di dalam ajaran mereka. Kita Nabi Ismail ya disebut, Nabi Yakub ya disebut, nabi-nabi yang lain dari Bani Israel ya diakui, ya disebut. Mereka menutup informasi ya tentang itu. Karena apa? Iri. Minal Arab, yang kemudian itu disebut bangsa Arab. Anak keturunan Nabi Ismail yang disebut bangsa Arab. Nah kalau mereka bangsa apa? Disebut dengan bangsa Ibrani. Bani Israel disebut juga bahasanya bahasa Ibrani. Nah, kalau Bani Ismail nanti bahasanya bahasa Arab. Ini sebenarnya sak dulur. Ya. Sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kebetulan Allah menurunkan Nabi penutup dari bangsa Arab. Ya, kadang-kadang kan begitu ya, susah kita menerima. Kalau dalam keluarga iki terus dadi lurah, keluarga iki. Padahal dulu liyane kepingin nyalon lurah, dadi niku dimusuhi. Nah, kalau hidup di lingkungan desa, insya Allah tahu yang seperti itu terjadi. Padahal ternyata ya sih bolong, begitu kan? Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wala yahmilum dzalikal hasad ala mukhalafatihi wa takdzibi. Jangan sampai dengki mereka itu, iri mereka itu menjadikan mereka menyelisihi, menolak Nabi terakhir, apalagi mendustakannya. Ya. Itulah tafsir ayat 122. Ayat 123 sama tafsirnya, isinya yaitu 122, 123. Ya. Takutlah kalian karena diperintahkan oleh Allah untuk mengingat nikmatnya, maka diberi juga oleh Allah peringatan supaya mereka itu takut terhadap hari di mana semua orang akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, tidak akan diterima banding, tidak akan diterima permohonan pertolongan, tidak akan ditolong. Ilingo akhirat nanti. Kalau iri, kalau dengki, kalau begitu. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Baik, itu ayat 123. Nah, tadi saya sebut agak panjang Allah tafsir ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 124 dibahas agak panjang. Allah di dalam ayat ini mulai berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu sebagai contoh bagi umat-umat sesudahnya. Contoh dalam apa? Dalam menjalankan perintah Allah. Jadi setelah Allah menyebut tentang Bani Israel yang di antara mereka bahkan sebagiannya itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah, bahkan sampai menyekutukan Allah, akeh nabi ini nang kono iku wis syirik napa meneh mboten gitu loh.
Maka Allah kemudian mengambil contoh. Contohnya adalah Nabi Ibrahim, kakek mereka. Kan itu ya, kakek buyutnya Bani Israel itu Nabi Ibrahim. Ibrahim anaknya adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail nanti melahirkan keturunan yang hidup di tanah Arab, sekarang disebut Mekah, ya, yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak yang hidup di Palestina. Palestina itu dulu bukan Arab, ya, dari sisi bangsa, bukan dari sisi wilayah, gitu ya. Bukan Arab. Jadi orang keturunannya Nabi Ishak itu ada Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Keturunannya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Ya, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu boleh disebut menjadi mayoritas menjadi keturunan Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yahya, itu Bani Israel semua, gitu ya. Kadung di sana semua lingkungan nabinya itu geser ke Nabi Muhammad, itu nggak terima, gitu ya. Karena itu kemudian Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai contoh, gitu ya. Wis ngene, gak usah ngomong Muhammad kon ireni Ibrahim aja. Nah, itu mbah buyutmu, wis iku ae jadi contoh. Apa itu? Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah saat Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan apa? Bikalimatin, dengan beberapa kata, dengan beberapa perintah dan larangan. Fa'atammahun, lantas Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna perintah-perintah dan larangan Allah itu. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sungguh saya akan menjadikanmu wahai Ibrahim imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Oleh karena itu ada buku, ya, Nabi Ibrahim, bapak agama-agama, gitu ya. Agama-agama yang saat ini kita sebut dengan agama, karena ada agama yang sesungguhnya oleh Allah itu tidak disebut sebagai agama, tapi disebut sebagai sekte agama. Yahudi dan Nasrani itu dalam konsep Al-Quran itu bukan agama dalam makna din, tapi disebut dengan milah-milah. Itu sekte agama. Harusnya ya bukan Yahudi namanya, nggak pernah Allah menurunkan nama agama kok Yahudi, termasuk Nasrani. Gitu. Nabi Ibrahim itu bapak agama-agama. Karena kalau sudah ngomong Nasrani, Yahudi, yang mereka jadikan contoh dalam keyakinan agama itu sampai sekarang, bahkan ketika sudah banyak isinya menyimpang itu, tetap Nabi Ibrahim. Cuma Allah Subhanahu wa taala nanti mengkritik. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mengklaim, ya, Nabi Ibrahim itu Yahudi, gitu. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Itu logikanya nggak bisa masuk. Nabi Ibrahim itu ada sebelum
istilah Yahudi dan Nasrani ono sampean ngarani Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim Nasrani. Maka na Ibrahimu Yahudi wala Nasraniya. Itu di akhir surat Al-Baqarah juga disebut itu. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di akhir juz 1 itu Allah menyebut itu, mengingatkan itu ya. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Lu kok bisa kalian mengatakan bahwa Ibrahim itu, Ismail itu, Ishak itu, Yakub itu, asbat itu semua Yahudi atau Nasrani. Sing wong Yahudi ngarani iku nabi-nabi sak durungku iku kabeh Yahudi. Nah, gitu. Sing Nasrani iku kabeh iku Nasrani. Lho kok iso wong istilah Yahudi dan Nasrani baru datang belakangan. Nah, begitu. Nah, itu gitu. Baik. Dan itu juga kita pakai sekarang ya. Sering cara berpikir yang kebalik-balik itu sering dipakai sekarang. Kita lanjutlah di sini. Qala wa min zurriyyati, Nabi Ibrahim nawar, minta kepada Allah, jangan saya saja yang jadi imam bagi manusia ya Allah. Ya keturunan saya mohon dijadikan pemimpin-pemimpin juga. Itulah kebaikannya Nabi Ibrahim ya. Kenapa nanti keturunan Nabi Ibrahim banyak jadi nabi, pemimpin. Allah kemudian menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Oke, saya penuhi, tapi tidak akan mendapat janjiku kata Allah yang zalim. Dan yang zalim itu lebih banyak, begitu. Jadi ini namanya transaksi Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ayat ini yaqulu ta'ala munabbihan ala syarafi Ibrahim khalilah alaihi salam. Di ayat ini Allah memberikan penekanan ya, meminta kita memperhatikan tentang apa? Kemuliaan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala ja'alahu imaman linnas, dan Allah sudah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam, sebagai pemimpin. Ya. Nabi Ibrahim disebut bapak agama-agama. Ya. Yaktadi bihi atau yuqtada bihi fit tauhid, di mana Nabi Ibrahim itu terutama dijadikan oleh Allah pemimpin, imam yang diikuti dalam hal apa? Tauhid. Kalau dalam hal syariat nanti bentuk syariatnya bisa berubah-ubah. Ada penyesuaian-penyesuaian. Meskipun syariat secara umum sama. Tapi kalau dalam hal tauhid itu menjadi contoh. Ya. Oleh karena itu ada juga yang menyebut Nabi Ibrahim itu bapak monoteisme, gitu. Bapak tauhid. Monoteisme itu tauhid. Cuma istilah kampus, istilah akademik itu kan kepingin netral, bisa diterima oleh banyak orang. Kalau bapak agama tauhid itu kan kayak wong Islam toh, gitu ya. Carilah istilah sing kira-kira orang lain juga mengakui Tuhan itu Allah Maha Esa. Bapak monoteisme, nah, begitu. Itu kamuflase. Atau selain kamuflase itu namanya sulit mengakui dengan tegas gitu ya. Orang itu kalau ngakui benar dengan bahasa yang lugas itu kadang-kadang susah, akhirnya dicari istilah lain gitu ya.
hatta qama bima kallafahu Allah taala bihi minal awamir wan nawahi, hingga Nabi Ibrahim itu juga menjadi contoh dalam hal menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya sebagai sebuah kewajiban. Oleh karena itu Allah mengatakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Maknanya ayat ini wadhkur ya Muhammad lihaula'il musyrikin wa ahlil kitab alladzina yantahiluna millata Ibrahim wa laysu 'alaiha. Ingatlah wahai Muhammad. Ya. Ingatkan wahai Muhammad orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim padahal enggak. Wa innamal ladzi huwa 'alaiha mustaqimun fa anta walladzina ma'aka minal mu'minin. Yang bisa mengikuti Nabi Ibrahim secara lurus itu hanya kamu dan orang-orang yang beriman bersamamu. Ingatkan mereka tentang ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan itu fa'atammahun, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, dijalankan dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim. Cuma pertanyaannya, ujian apa? Kalimat itu kalimat apa yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Dalam tafsir ini banyak sekali. Ya, karena itu saya akan coba masuk langsung kepada apa yang dimaksud dengan kalimat. Ya. Wa qauluhu ta'ala, langsung saya lompati di sini ya. Bi kalimatin ay bi syara'i'a wa awamira wa nawahu. Yakni diuji dengan syariat Allah. Diuji dengan perintah-perintah Allah. Diuji dengan larangan-larangan Allah. Karena kalimat, makna kata kalimat itu ya di dalam Al-Qur'an bi kalimatin, itu kata Ibnu Katsir, di dalam Al-Qur'an ada kata kalimatin. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kita kan beda. Kalimat itu rangkaian kata, itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata, gitu. Ini mungkin perbedaan penggunaan, ya. Jangan sampai keliru. Kalau Allah menggunakan kata kalimat atau bahasa Arab menggunakan kata kalimat, itu artinya kata, gitu. Kata. Padahal kalau di bahasa Indonesia kalimat itu rangkaian kalimat yang lengkap dari subjek, predikat, objek sampai membentuk arti, ya. Sebuah pesan itu disebut kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab termasuk dalam ayat ini kalimat itu kata-kata. Nah, arti kalimat di dalam Al-Quran kata Ibnu Katsir ada dua. Bisa kekuasaan Allah, ini yang pertama. Contohnya surat At-Tahrim ayat 12. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa kanat minal qanitin. Ini bicara tentang Maryam. Ya, Maryam ya itu membenarkan kalimati rabbiha. Maksudnya kekuasaan Allah dan kitab-kitab Allah. Wa kanat minal qanitin, Maryam termasuk orang yang tunduk dan patuh. Tapi wa tutlaqu wa yuradu biha syar'iyyah. Kata kalimat di dalam Al-Qur'an juga dipakai dengan makna syariat. Contohnya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
la mubaddila li kalimatihi. Ya, surat Al-An'am ayat 115. Tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang berubah kalimat-kalimat Allah, artinya syariat-syariat Allah. Kalimatuhus syar'iyyah. Ya, oleh karena itu yang lebih sesuai dalam ayat ini surat Al-Baqarah 124, makna kalimat di sini adalah syariat. Itu kata Ibnu Katsir. Ya. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi tafsiril kalimatil lati ikhtabarallahu biha Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ya, tafsir kata kalimat di dalam ayat 124 ini berbeda para ulama memaknainya. Ya. Yang pertama, saya langsung saja ini. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, wa idzibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin qala ibtalahu Allahu bit-thaharah. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah, diberi tugas oleh Allah, diberi syariat oleh Allah, diberi perintah larangan oleh Allah. Itu apa? Yang pertama maknanya adalah syariat tentang bersuci. Syariat bersuci itu apa? Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad. 5 di kepala, 5 di jasad, di badan. Fil ra'si di kepala, qassus syarib, memotong kumis. Wal madmadah, kumur-kumur. Wal istinsyak, membersihkan hidung. Was siwak, siwak. Wa farqur ra'si, dan nomor itu berseni piaan rambut. Apa piaan rambut bahasa Indonesianya apa? Wa fil jasad, sementara di badan taklimul azfar, memotong kuku. Wa halqul anah, ya. Wal khitan wa natful ibti wa ghuslu atharil ghaid wal baul bil ma, memotong bulu kemaluan, khitan, nomor setunggal mau napa? Kuku, memotong bulu kemaluan, khitan, napa maneh? Mencabut bulu ketiak, dan mencuci bekas buang air besar, buang air kecil dengan air. Itulah syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, disebut dengan istilah kalimat. Ya, dan itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa itu jadi contoh? Karena yang ngaku-ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, mohon maaf, gak sunat. Tidak menjalankan toharoh itu, gak cewek, mohon maaf, gak cewek dengan air. Begitu, lo ngaku ngikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menjalankan dengan sempurna perintah Allah, syariat Allah. Syariat apa? Kalimat apa? Toharoh, gitu kan? Memotong kumis, ya, mencabut bulu ketiak, itu banyak nggak dikerjakan. Kalau ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, kerjakan, gitu maksudnya. Oleh karena itu dijadikan contoh Nabi Ibrahim itu. Bi kalimatin, artinya kalimat syariat toharoh, begitu. Mirip dengan riwayat ini hadis sahih dari
Imam Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, asyrun minal fitrah, qassus syarib wa i'fa'ul lihyah wassiwak wastinsyaqul ma wa qassul azfar wa ghusul barajim wa nadful itti wa halqul ana wa intiqasul ma. Ya, qala Mus'ab wa nasitul ashirah illa an takunal madmadah. 10 termasuk urusan fitrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan suci, urusan kesucian, kebersihan, urusan fitrah. Ya, memotong kumis. Ya, membiarkan lihyah, jenggot, siwak yang ketiga, istinsyak, ya, membersihkan hidung yang keempat dengan air waktu wudu itu ya. Wa qassul azfar, memotong kuku yang kelima. Wa ghuslul barajim, mencuci bekas buang air dengan air, itu ghuslul barajim ya. Wa nadful ibti, dan apa namanya? Mencabut bulu ketiak. Ya. Wa halqul ana, memotong bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, nek gawe air aja boros. Itu ya. Kemudian yang ke-10 saya lupa, tapi insya Allah yang 10 itu adalah kumur-kumur. Ini kata yang meriwayatkan hadis ini, Mus'ab. Nah, gitu ya. Itu. Ini mirip. Itulah syariat Nabi Ibrahim yang disebut oleh Allah dengan kalimat, dan itu dijalankan dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana itu dijalankan oleh Nabi umatnya Nabi Muhammad, kecuali sing gak nglakoni. Tapi itu tetap menjadi syariat yang terus diajarkan, ya kan? Insya Allah fikih toharoh yang begini-begini sudah diajarkan. Masalah wong niku gelem praktek napa mboten, itu nanti tanggung jawab sendiri. Tapi kalau dalam syariat Nabi Ibrahim ini yang kemudian diakui oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani, ini enggak dijalankan. Masalahnya begitu. Gitu loh. Khitan sudah tidak dianggap sebagai syariat. Dalam ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sampai sekarang, khitan itu syariat. Begitu. Yang lain juga syariat. Ya, begitu. Baik. Nah, itu dulu deh, sampai situ dulu. Ya. Arti kata kalimat itu apa? Syariat. Syariatnya adalah syariat toharoh. Baru satu. Nanti kita sambung di waktu yang akan lain. Makna kalimat masih banyak di sini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.